Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul Qur'an unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Walhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul maghfirah wa syahrul rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmatnya, nikmat iman, nikmat sehat, sehingga sampai saat ini kita masih bisa beraktivitas, masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus di bulan suci Ramadan ini kita masih bisa melaksanakan ibadah demi ibadah baik siang maupun malamnya. Teman-teman sekalian, kemudian selanjutnya adalah kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi ini untuk menjadi pembuka jalan jalan yang terang benderang melalui Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya Nabi yang menjadi panutan kita, yang menjadi petunjuk kita bagaimana kita beribadah. Semua bisa dijelaskan, bisa kita lihat dari penjelasan-penjelasan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, tidak terasa kita sudah memasuki 10 terakhir dari bulan suci Ramadan. Ya. Mudah-mudahan di 10 terakhir ini teman-teman sekalian, adik-adik sekalian masih semangat puasanya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru di bulan suci Ramadan semangatnya akan makin bertambah, ya, berbarengan dengan makin habisnya hari demi hari yang dia lalui dari bulan suci Ramadan tersebut. Artinya bulan Ramadan ini akan habis, maka ibadah kita harus lebih kita maksimalkan. Karena tidak ada waktu lagi, tidak ada tempat lagi, dan tidak ada momen yang pas lagi untuk kita tumpahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada waktu lagi untuk kita meraut ibadah yang pahala ibadah yang sebanyak-banyaknya kecuali di bulan suci Ramadan ini. Yang mana kita tahu semuanya, teman-teman semuanya tahu bahwa ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan spesialnya lagi teman-teman sekalian, seluruh ibadah yang kita lakukan di dunia ini adalah untuk yang melakukan ibadah tersebut. Tetapi tidak dengan bulan suci Ramadan. Kata Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis qudsi mengatakan bahwa fasyamu li wa ana ajzibi. Puasa itu adalah untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka saya akan sendiri yang akan membalas dari pahala puasa tersebut. Itulah kemuliaan bulan suci Ramadan, teman-teman sekalian, yang kita tidak bisa mendapatkannya di luar bulan suci Ramadan. Salat tiap hari kita laksanakan, teman-teman sekalian. Sedekah tiap hari kita laksanakan selama ada Allah memberikan kelapangan rezeki kepada kita. Ya. Kemudian membantu orang lain kapanpun kita bisa laksanakan. Tetapi bulan suci Ramadan ini hanya setahun sekali. Maka tidak salahlah ketika para sahabat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di 6 bulan pertama dan 6 bulan terakhir dari bulan suci dari penanggalan di tahun Hijriah. Ya. Di antara doa yang sering kita panjatkan, yang sering kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Para sahabat akan menangis-nangisnya ketika bulan Ramadan akan pergi meninggalkan.
Maka di salah satu hadis Rasulullah SAW mengatakan yang artinya sebagaimana yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, syadda mi'zarahu. Rasulullah mengencangkan tali sarung, mengencangkan sarungnya, dan juga wa'iqadha ahla, membangunkan keluarganya. Untuk apa? Untuk tidak menyia-siakan kesempatan yang bentar lagi akan habis. Karena teman-teman sekalian, kita tidak tahu ya, apakah Allah masih menakdirkan kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan tahun depan? Belum tentu. Kita sudah mendapatkan pelajaran yang mahal tahun Ramadan tahun kemarin, teman-teman. Yang mana kita tidak bebas lagi beribadah di masjid. Kita tidak bisa menikmati sujud tarawih di masjid. Kita tidak bisa bersimpuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, membasahkan lisan kita dengan zikir dan tilawah Al-Qur'an di masjid, tidak bisa. Karena semua masjid ditutup karena adanya wabah ini. Tetapi saat ini alhamdulillah kelonggaran itu ada. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bisa ke masjid, kita kembali bisa beraktivitas teman-teman sekalian di masjid, sholat tarawihnya, sholat 5 waktunya, kemudian juga sholat mungkin sholat tahajudnya juga ada yang di masjid dan sebagainya. Artinya kita bisa memaksimalkan waktu yang akan bentar lagi akan habis ini, teman-teman sekalian. Baik teman-teman sekalian, di bulan suci Ramadan pun ini, kenapa di 10 terakhir Rasulullah SAW mengejar benar mengumpulkan pahala ibadah sebanyak-banyaknya? Karena kita tahu kemuliaan dari 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan tersebut, ya, sebagaimana yang dijelaskan dalam salah satu surat dalam Al-Quran, ya, tepatnya di surat Al-Qadar, yang akan dibacakan oleh salah satu teman kita, sahabat kita dari kakak SMP, yaitu Kak Naneta. Silakan Kak Naneta untuk dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah, barakallahu fikum kepada Kak Naneta yang sudah membacakan surat Al-Qadar, yang kita akan bahas beberapa ayat dari surat tersebut. Kenapa Pak Ikhwan mengambil surat Al-Qadar tersebut? Karena di surat inilah diceritakan ada apa di 10 terakhir bulan suci Ramadan tersebut. Kita lihat nama suratnya adalah Al-Qadar. Al-Qadar kalau kita lihat terjemahannya adalah kemuliaan. Artinya teman-teman sekalian, di 10 terakhir bulan Ramadan ini adalah bulan hari-hari kemuliaan. Tidak ada lagi yang namanya bermalas-malasan. Tidak ada lagi yang namanya melakukan hal-hal yang mensia-siakan waktu, membuang-buang waktu, bermalas-malasan untuk melaksanakan sholat tepat waktu, ya, tidak bangun sahur, sholat subuh, sholat asarnya, sholat isanya terlambat, tidak lagi. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan spesial dari 30 hari bulan Ramadan ini, insya Allah ada lagi dipersempit menjadi 10 hari yang lebih mulia, yaitu di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Kenapa sangat begitu mulia 10 terakhir bulan suci Ramadan tersebut? Dari ayat ini yang pertama adalah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, anzalnahu, kami menurunkan Al-Qur'an, ya, fi lailatul qadar, di malam kemuliaan. Jadi teman-teman sekalian, Al-Qur'an yang teman-teman baca setiap waktu, setelah sholat subuh, setelah sholat asar, setelah sholat maghrib, setelah sholat isya dan sholat tarawih, itu Allah turunkannya kapan? Di bulan suci Ramadan, khususnya di 10 terakhir dari bulan suci Ramadan ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kamu, ya? Dan tahukah kamu ma lailatul qadar? Apa sih malam Lailatul Qadar itu, teman-teman sekalian? Ada yang tahu malam Lailatul Qadar?
Oh, ada yang tahu tapi nggak bisa denger ya. Karena kita live-nya dari YouTube Sekolah Al-Jannah. Sudah di-subscribe semua belum YouTube sekolah kita? Ayo teman-teman, ayo coba dicek lagi, ayo. Cek akunnya masing-masing, ayo. Coba dibuka dulu nih. Saya kasih waktu 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Sudah di-like, sudah di-subscribe YouTube-nya? Oke, terima kasih. Hah, Pak Iwan jadi lupa nih temanya tadi apa ya? Wah, oke, kita lanjutkan. Kenapa? Ya. Inna anzalna fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Apa sih itu teman-teman malam kemuliaan itu? Ya. Wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadari khairum min alfi syahr. Ternyata malam kemuliaan ini teman-teman sekalian khairum min alfi syahr, yaitu lebih mulia, lebih baik daripada alfi syahr, 1000 bulan. Ya. Apa saja kebaikannya dari 1000 bulan tersebut, ya? Tanazzalul malaika. Pada malam itu seluruh malaikat turun, ya. Ingat ya, kata malaikat itu kalau teman-teman ngerti bahasa Arab, malaikat itu artinya jamak, artinya banyak. Kalau malaikat satu namanya malakun. Kalau 2 malakani, kalau 3 malaika. Tanazzalul malaika, saling turun malaikat. Dan jumlah malaikat itu nggak ratusan teman-teman sekalian, tapi ribuan. Dan satu malaikat saja nih, itu kepakan sayapnya, itu bisa dari ujung timur ke ujung barat. Dan ini ribuan malaikat yang turun pada saat itu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Di sini yang masuk adalah malaikat Jibril alaihissalam. Bi'idni rabbihim. Ya, dengan izin Tuhannya. Ya, ingat, malaikat turun akan menyaksikan, akan melihat siapa di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan 10 malam terakhir bulan suci Ramadan tersebut. Akan malaikat laporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, si fulan dari habis Isya sampai jam 10 malam tilawah. Ya Allah, si fulan dari jam 2 sudah bangun kemudian lanjut tahajudnya sampai menjelang sahur. Catatlah di sisimu ya Allah sebagai pahala kebaikan yang dilipat gandakan, yang mudah-mudahan dengan ibadah tersebut akan mendapatkan kenikmatan di surga kelak." Oleh itu teman-teman sekalian, di bulan suci Ramadan ini mari kita untuk memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya teman-teman sekalian yang mungkin di rumah sudah diberikan panduannya ya. Panduan namanya buku Mutabaah Yaumiyah. Nah, dari situ kalian sudah akan melihat nih, wah hari ini ternyata saya belum sodakoh, belum tabungan infak misalnya, maka ambil uang jajannya, masukkan ke kotak infaknya. Kemudian di checklist. Oh ternyata tadi saya setelah sholat Isya, saya nggak taraweh karena ngantuk. Waduh, berarti saya harus menggantinya nih sebelum sholat sahur nanti saya harus tahajud dulu minimal 3 rakaat, saya ambil witirnya, kemudian saya checklist. Ya, intinya 10 terakhir bulan Ramadan ini adalah waktu yang sangat spesial dari Allah Subhanahu wa taala, khairun min alfi syahr. Malaikat pada saat itu turun dan akan mendengarkan setiap doa yang dipanjatkan oleh hambanya. Dan teman-teman sekalian yang patut teman-teman tahu bahwa ketika malaikat mengaminkan doa kita, maka itu artinya doa kita pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa mengambil manfaatnya, dan juga tugasnya adalah setelah ini kalian membuat ringkasan dari materi yang Pak Iwan sampaikan pada ceramah Iman Ramadan kali ini. Ya, mudah-mudahan kita semuanya dan juga teman-teman sekalian insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan umurnya sampai Ramadan sehingga kita mendapatkan predikat takwa, dan insya Allah kita semuanya berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menikmati hidangan yang paling nikmat di surga kelak, yaitu apa? Bisa melihat an-nadhru ila wajhillah, bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Uhibbukum fillah, saya mencintai kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.